Anies nyentil pemerintah, yang kesakitan Anies sendiri. Sungguh kasihan. Pemilu Pilpres 2024 Anies Presiden. Bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program. Bukan. Pemilu 2024, pemilu 2019, pemilu 2014 dan pemilu-pemilu lainnya adalah sebuah kesempatan untuk menengok kembali arah perjalanan bangsa. Republik ini didirikan dengan cita-cita, dengan janji menghadirkan keadilan bagi semua. Bakal capres yang didukung Nasdem, PKS dan Demokrat, Anies Baswedan mulai mengeluarkan jurus pendekar mabuk ketika meminta pemerintah tidak mengintervensi rakyat dalam pemilu 2024. Dalam pernyataan ini kita bisa menilai Anies sedang menggiring opini bahwa selama ini pemerintah menurutnya telah melakukan intervensi kepada rakyat. Jika dicermati dengan pikiran waras, justru Anies sedang mengakui kelemahan dirinya sendiri ketika menjadi bagian pemerintah, khususnya ketika menjabat Gubernur Jakarta, yang mana pada saat itu intervensi pemerintah pusat dipaksa untuk lebih intens kepada urusan warga Jakarta, karena jika tidak demikian mereka akan semakin menderita. Kita tahu Anies tak memiliki kapasitas mumpuni untuk mengurus warganya sendiri, sehingga pemerintah pusat terpaksa mengambil alih. Atas pengalaman tersebut, boleh jadi Anies khawatir intervensi pemerintah pusat akan masuk wilayah politik, khususnya saat pemilu 2024. Apakah wajar dia khawatir? Tentu saja demikian, karena jangankan pemerintah pusat, rakyat sendiri merasa mereka harus mewaspadai fenomena penggunaan politik identitas ala pendukung Anies, yang gelagatnya akan mengulang gaya mereka di Pilgub DKI 2017 lalu. Justru karena itulah sejak awal Anies menyerukan kepada pemerintah agar tidak mengintervensi rakyat dalam pemilu nanti, karena dia sendiri yang dengan berbagai intrik melakukan intervensi kepada rakyat dengan cara mengintimidasi mereka, sebagaimana terjadi di Pilgub DKI. Sampai di tahap ini kita perlu sadari, Anies sedang manipulasi fakta ketika pemerintah pusat mengintervensi urusan Jakarta terkait warganya yang tidak terurus oleh Pemprov di bawah kepemimpinannya, dialihkan fokus perhatiannya kepada urusan pemilu. Berkaitan ketidakberdayaan Anies ketika memimpin Jakarta bahkan sampai menjadi bahan perbincangan jagat politik, termasuk perhatian Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati yang secara kebetulan juga menjabat Ketua Dewan Pengarah BPIP. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri menilai Jakarta amburadul. Salah satu basisnya adalah Jakarta yang kini dipimpin Gubernur Anies Baswedan tidak masuk 3 besar kota mahasiswa terbaik 2020 versi Universitas Negeri Jakarta UNJ. Berdasarkan hasil riset tim UNJ, DKI Jakarta berada di peringkat ke-6 dengan skor 10. Sementara peringkat pertama adalah Semarang dengan skor 17, diikuti Solo dan Surabaya dengan skor 15. Persoalannya, sekarang saya bilang Jakarta ini menjadi amburadul. Karena apa? Ini tadi seharusnya City of Intellect ini dapat dilakukan tata kotanya, master plan-nya, dan lain sebagainya, kata Mega saat berbicara dalam acara Dialog Kebangsaan, Pembudayaan Pancasila dan Peneguhan Kebangsaan Indonesia di Era Milenial yang disiarkan secara daring pada Selasa 10 November 2020. Lalu, apa maksud Megawati menyebut Jakarta amburadul? Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayetno menganggap ucapan Megawati itu menyiratkan Jakarta sudah level darurat, terutama karena Megawati selaku Ketua Umum PDIP yang menyampaikan langsung, bukan lagi kader PDIP. Kader PDIP di Jakarta sudah hampir tiap saat kritisi Anies. Itu artinya bagi Megawati Jakarta sudah level darurat. Kritik Mega ini karena Jakarta sudah darurat perlu upaya revolusioner untuk berbenah, kata Adi saat dihubungi. Tujuannya agar Anies benah Jakarta, itu saja. Selain itu, bukan hal yang aneh jika elit PDIP mengkritik Anies karena posisinya sebagai oposan. Yang aneh kalau muji Anies. Selanjutnya,
Adi mengatakan Anies perlu merespon tudingan Megawati tentang Jakarta amburadul tersebut. Menurutnya itu perlu karena selama ini Anies kerap dikritik hanya pandai berwacana oleh oposisi. Apalagi sekarang Ketua Umum PDIP yang juga mantan presiden yang melancarkan kritik secara langsung. Saatnya Anies pamer kerja yang sudah dilakukan. Tak bisa lagi berdiam diri dengan tudingan seperti itu. Atau jangan-jangan Anies sangat menikmati kritik yang datang dari berbagai penjuru itu, kata Adi. Analis politik Exposit Strategi Arief Susanto menganggap kritik Megawati tentang Jakarta amburadul merupakan kritik yang subjektif. Kritikan tersebut, kata Arief, dilontarkan karena ada kepentingan partai yang tidak diakomodasi oleh eksekutif, dalam hal ini Anies selaku gubernur. Penilaiannya Megawati sebenarnya penilaian politis ya. Kalau kita paham bahwa politik itu soal kepentingan, maka tentu saja penilaian Megawati itu subjektif, ujar Arief. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Shio.com, ditulis oleh Ruskandi Anggawirya. Bagaimana menurut Anda?